Halo Kak Laki, welcome to Gabut. Nah, Gabut episode pertama, aku mau baca Alkitab. Nah, aku baca dari ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Nanti aku share apa yang aku dapat dari pembacaan hari ini. Yuk kita baca. Pada waktu itu aku mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan Libanon. Tapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Beri perintah kepada Yosua serta kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di seberang Bet Peor. Oke, jadi dari pembacaan hari ini ada beberapa poin yang aku dapat dan aku mau share ke kalian. Yang pertama adalah di sini Musa mengakui kebesaran Tuhan. Dari perjalanannya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka sekarang katanya ada di lembah di seberang Bet Peor, dia mengakui betapa Tuhan luar biasa menolong mereka. Itu bisa kita lihat tadi di pembacaan di awal, yang dimana Musa bilang, memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang aku dapatkan dari ayat ini adalah Musa sudah berulang kali memohon kepada Tuhan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, konteksnya kenapa ya Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan? Padahal dia kan pemimpin awal bangsa Israel. Nah, karena di sini ada perbuatan bangsa Israel yang membuat Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, nanti perbuatan apa kita bahas di next video ya. Terus yang ketiga adalah di sini Tuhan menunjukkan kemurahannya atas permohonan Musa. Ya, walaupun sebenarnya nggak seluruhnya, tapi Tuhan menunjukkannya dengan caranya. Tuhan menjawab permohonan Musa dengan cara Tuhan meminta Musa untuk naik ke puncak gunung Pisga. Nah, dari puncak gunung Pisga ini Musa bisa melihat nih tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan akan berikan kepada bangsa Israel. Jadi walaupun dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan itu, dia bisa melihat gambaran tanah yang baik itu. Seperti itu kan. Terus yang keempat yang aku dapat dari pembacaan ayat ini adalah kemurahan hati Musa gitu ketika Tuhan memerintahkan kepadanya untuk mempersiapkan next leader, yaitu Yosua. Di sini Tuhan bilang, persiapkanlah nih si Yosua nih dengan cara kuatkan dan teguhkan hatinya, karena memang bangsa Israel ini kan terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala kayak gitu. Jadi dengan background atau track record kepemimpinan Musa selama membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka ada di lembah di seberang Bet Peor ini, ajar ini si Yosua gimana memimpin mereka. Nah, itu kan dibutuhkan kebesaran hati dari si Musa untuk menolong Yosua memimpin bangsa ini. Nah, dari 4 poin itu aku diingatkan bahwa sebenarnya dari semua permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan itu pasti jawab, tapi dengan caranya kayak gitu. Kan kayak tadi nih ya, Musa berulang-ulang kali nih meminta kepada Tuhan, Tuhan, boleh ya aku masuk ke tanah Kanaan itu, kayak gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang enggak, kayak gitu. Nah, walaupun Tuhan jawabnya enggak, Tuhan punya cara tersendiri untuk memberitahu Musa tanah Kanaan itu seperti apa, kayak gitu. Berarti permohonan itu nggak diabaikan gitu. Tuhan dengar dan Tuhan tahu bagaimana cara terbaik untuk memberikan jawaban atas permohonan itu. That's what I get today. Thank you, Laki. Bye.